Hari-hari ke depan ini kita akan banyak sekali membaca komentar-komentar penuh iri dari tetangga kita, dari negara yang 1 dari 3 warganya mengidap gangguan jiwa atau mental disorder, kata prudensial, yang juga diakui, bukannya diakui tetapi merupakan pernyataan dari Departemen Kesehatan mereka atau Kementerian Kesehatan Malaysia, bahwa 1 dari 3 penduduk dewasanya itu mengalami gangguan jiwa. Itu 2015 ya. Kalau sekarang ini tentu saja sudah lebih. Dan bagaimana data prudensial, 1 di antara 3 untuk mengalami gangguan jiwa itu akan meraung-raung, akan membuat berbagai postingan atau komentar yang mengatakan bahwa penduduk 280 juta tetapi pemain isinya dari keturunan Belanda semua gitu ya. Ini tim nasional Hindia Belanda, gitu aja pun bangga. Dan itu adalah yang mengatakan orang-orang yang wajah tim nasional itu seperti ini. Ini wajah tim nasionalnya, ya, dari orang-orang yang kemarin begitu berbangga ketika menjadi juara Piala Giveaway untuk ke-13 kalinya, yang perayaan kemenangannya itu menyamai perayaan kemenangan Argentina ketika menjuarai Piala Dunia, dan Real Madrid yang begitu terbiasa menjuarai Liga Champions. Ya, mirip-mirip seperti itu kita lihat nih perayaannya ya, dan begitu kejayaannya dengan pemain yang wajahnya seperti ini. Nah, apa pasal? Ya, satsetnya PSSI sekarang di bawah kendali Erick Thohir mempersiapkan tim kita ini untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Ya, terlepas dari apakah kita betul-betul bisa mencapainya nanti ataupun tidak, tetapi keseriusan dari federasi untuk mempersiapkan tim kita untuk bisa berlaga, untuk menggapai mimpi kita mencapai Piala Dunia 2026 nanti, Piala Dunia untuk pertama kalinya di dalam sejarah bagi negara ini sejak kita merdeka, itu patut, bukan hanya sekedar patut diapresiasi, tetapi patut kita syukuri seperti itu. Ya, bagaimana dulu PSSI begitu cepat ketika melakukan proses naturalisasi untuk Tom Haye dan juga Kevin Berdong dan Ragnar Oratmangun. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ketika melawan Vietnam, itu Tom Haye dan Ragnar, dan kemudian datang Kevin Berdong ketika melawan Filipina seperti itu, dan Martin Pas itu yang luar biasa, yang datang benar-benar di waktu yang tepat ketika kita benar-benar membutuhkan kiper yang mumpuni di ronde ketiga ini, karena tim kita yang berperingkat 133 pada saat itu, meski sekarang sudah 129, adalah di atas kertas adalah tim yang terlemah dan akan banyak sekali mendapat serangan-serangan di lini pertahanan. Karena itu kita sangat membutuhkan sosok kiper yang mumpuni, dan Martin Pas datang di waktu yang tepat. Nah, kali ini setelah kita mendengar akan ada penambahan amunisi baru para anak bangsa yang lahir dan besar di luar negeri untuk kembali membela tanah leluhurnya, Miss Sugars dan Eliano Reinders, baru saja datang ke Jakarta ketika pertandingan Indonesia melawan Australia sebelumnya, ketika pertandingan mereka sudah pulang. Sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia di Jakarta kemarin, kali ini tidak pakai lama sudah disetujui oleh DPR ya proses naturalisasi mereka. Meskipun ada satu anggota DPR dari Gerindra yang mengatakan tidak bangga akamsi, tapi kemarin kita lihat Gerindra sebagai partai sudah meminta maaf atas pernyataan dari kadernya itu yang ada di DPR. Nah, dan lebih hebatnya lagi, saya pikir, ketika persetujuan itu datang
mereka langsung satset tanda tangani oleh presiden dan disetujui, disahkan oleh Kemenkumham. Dan karena posisinya Eleanor Reinders dan juga Miss Hilgers ini sedang berkompetisi di negeri Belanda sana tempat mereka meniti karir, mereka tidak mungkin didatangkan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengirimkan pejabat dari Kemenkumham ke negeri Belanda untuk mengambil sumpah kedua anak negeri kita yang akan memperkuat tim nasional mengharumkan tanah leluhurnya ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Di satu sisi, satsetnya PSSI ini tentu akan membuat kaget calon-calon lawan kita di Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini ya. Ya misalnya Bahrain dan Cina yang tadinya Indonesia ketika melawan Arab Saudi dan Australia sudah mampu menahan dua raksasa tersebut, Arab Saudi di kandangnya sendiri dan Australia di kandang kita. Ya dengan pemain-pemain kita seperti ini ketika di Arab Saudi Justin Hubner tidak main dan ketika di melawan Australia ada Justin Hubner dan sekarang nambah dua lagi gitu ya. Itu kebayang kita kalau sebagai lawan ini siapa lagi nih kok beda terus katanya kok nambah terus ini pemainnya Indonesia ini di setiap pertandingan yang dihadapi. Nah, tapi di sisi lain ada tetangga yang masgul di sebelah sana ya. Kita bisa bayangkan tetangga ini setiap pencapaian kita itu mereka menyinyiri terus. Begitu ya. Seperti ketika melawan Australia dibuat tutorial lah atau ketika Marcelino sekarang ini belum mendapatkan bermain di Oxford, itu pun mereka yang nyinyir seperti itu ya. Padahal seperti di video yang saya posting sebelumnya, Marcelino saat itu posisinya masih belum jelas, nasibnya masih belum jelas di Oxford. Apakah nanti akan dapat menit bermain, apakah tidak, seperti itu. Tapi mereka sudah gila duluan, tetangga kita itu. Dan ketika Rafa Strik pindah ke Brisbane Roar, itu mereka itu mengatakan itu penurunan karir, pemain seperti itu aja dinaturalisasi gitu, pemain nggak berkualitas, yang gagal di Belanda dan segala macam gitu. Dan itu yang berbicara itu negara yang oleh profesornya ya, yang oleh Perdana Menteri di waktu lalu mengatakan diaspora Melayu itu serata dunia. Ada 300 juta diaspora Melayu di mana-mana gitu, mulai dari Afrika Selatan sampai ke Hawaii sampai ke Suriname. Tetapi ketika menaturalisasi pemain dapatnya pemain Tarkam. Omae wa mou shindeiru. Ya Richard Chin dan Kobe Chong jadi Chin Chong, mereka dapatnya hanya seperti itu. Ini yang mengomentari bahwa naturalisasi Indonesia itu pemain gagal gitu, sementara pemainnya mereka itu mainnya sudahlah di divisi ke-6 Inggris ya. Untuk tes di Selangor pun tim yang dalam negeri mereka sendiri nggak lolos gitu. Itu yang mentertawakan pemain kita yang bermain di Brisbane Roar yang katanya itu berdasarkan jalur orang dalam. Dan sebenarnya di sana itu kita melihat ada nada keirian juga ya, ada kecemburuan maksudnya. Karena apa? Karena bagaimana kita memperlakukan pemain tim nasional kita ini sebagai bangsa. Anak-anak ini sudah mau mengorbankan karirnya ya, dan bukan hanya mengorbankan segala fasilitas yang dia ditawarkan negara Eropa seperti Belanda ini kepada mereka, tetapi itu mereka korbankan dan itu diapresiasi oleh saudara-saudara sebangsanya di Indonesia. Ya Ragnar Oratmangun ketika tidak diperpanjang Fortuna Sittard, orang Indonesia ada yang memiliki klub di Belgia, CC Denders, langsung ambil seperti itu. Terlepas nanti seperti apa itu, Ragnar sendiri yang akan bersaing di tim, apakah dia dapat menit bermain atau tidak. Tetapi sebagai sesama anak bangsa, kita di Indonesia ini peduli dengan anak bangsa kita yang berjuang mengharumkan bangsanya. Diambil ke Denders. Dan kemudian Marcelino ketika tidak lagi diperpanjang ke MSK Dance, diambil oleh Oxford. Dan sekarang ini Rafa Strik yang masih muda ya, yang di ADO Den Haag diperkirakan mungkin
menit bermainnya itu akan tidak begitu banyak, diambil oleh Brisbane Roars untuk memberikan menit bermain yang banyak, meskipun tentu dia harus berjuang gitu. Sampai di Australia, kata media di sana itu, kedatangan Rafa Strait ke Liga Italia ini menenggelamkan kehebohan datangnya Juan Mata dan Diego Costa, dua pemain kelas dunia yang akan bergabung di Liga Australia ini gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang ini gitu dengan dua pemain ini, kita karena apa? Karena mereka sejak beberapa waktu yang lalu saja seperti guntur di langit yang suaranya kencang tapi hujannya tidak pernah turun ya. Ketika itu mereka katakan Indonesia akan mendapat lawan sengit, kita akan ketar-ketir karena mereka akan kedatangan striker tajam dari Liga Belanda dari FC Seoul, Ferdi Druif, tapi sampai sekarang itu seperti menggantang asap, tidak jelas. Asapnya pun betul-betul asap kering, bukan kabut yang masih ada embunnya, masih ada titis-titis airnya. Sampai sekarang nggak ada kejelasan lagi seperti apa proses naturalisasi dari Ferdi Druif ini. Belum selesai urusan Ferdi Druif, datang lagi ketika kita masih sibuk dalam proses pengurusan naturalisasi Martin Paes. Mereka juga tidak mau kalah pada waktu itu. Mereka katanya akan kedatangan kiper cadangan Real Madrid, Diego Altuve, yang akan membuat lini pertahanan mereka itu sulit ditembus karena pemain ini terbiasa di dalam latihan itu bermain dengan Luka Modric, dengan Toni Kroos dan Karim Benzema, akan menularkan mentalitas tersebut ke tim Harimau Malaya. Sombong amat. Hasilnya sampai sekarang zong, tidak jelas lagi mana keputusan. Beralih ke Matt Dale, itu sampai ketua FAM mereka, FAM, Hamidin mengatakan ini pemain yang mengajukan diri sendiri, datang ke kita urus dokumennya. Itu pun sampai sekarang gelap. Karena apa? Karena dari banyak dokumen yang beredar ya di media, sepertinya memang Mas Dale ini nggak ada punya darah Malaysia. Dia ini cuma nggak mengerti tentang sejarah dirinya sendiri, sejarah keluarganya sendiri, dan mungkin dia sangat keliru menganggap Hindia Belanda dulu adalah Malaysia. Gitu ya. Jadi karena kita lihat dari dokumen-dokumen yang beredar, kakeknya itu dulu datangnya ke Tanjung Priok, bukan ke Kuala Lumpur gitu, bukan ke Penang, bukan ke Portland dia waktu itu pendaratnya kakeknya, tapi di Tanjung Priok. Jadi kemungkinan dia juga berdarah Indonesia bukan Malaysia, tapi kita nggak tahu itu ya. Cuman yang jelas sampai saat ini proses naturalisasinya itu masih heboh, koar-koar seperti biasa khas Malaysia ya, ribut seperti guntur di langit tapi hujan tak pernah turun seperti itu. Gitu. Nah jadi mari kita biasakan diri saja nanti ya, karena memang sebagaimana saya sampaikan di berbagai video, sekarang fungsi terbesar dari tetangga kita ini adalah jadi sumber lawakan, jadi bahan tertawa, bahan hiburan kita gitu. Nah kembali ke tim nasional kita, semoga dengan bergabungnya nanti atau dengan proses satset dari PSSI ini, semoga Miss Hulgers dan juga Elianur Reinders benar-benar bisa didaftarkan tepat pada waktunya, sehingga kita mendapatkan tambahan amunisi ketika melawan Bahrain dan Cina dilanjutkan pra Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini.